Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkah dalam, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam multikultur untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Angela Fruden Safina Salsabila. Senang bagi saya dapat men-sharingkan tentang diri saya di depan Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Selain berkuliah di Universitas Atmajaya Yogyakarta dalam jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 2021, saya adalah CEO dari dua bisnis saya yang bergerak pada bidang food, beverage, dan fashion. Kedua bisnis saya tumbuh dan berkembang dalam era pandemi, di mana era pandemi ini membuat banyak sekali PHK yang terjadi dan membuat keluarga saya sedikit terguncang dalam masalah ekonomi. Selain itu, karena saya juga tidak memiliki investasi jangka panjang, itulah yang mendorong saya untuk mendirikan kedua bisnis saya. Namun saya tidak menutup mata bahwa bisnis saya pasti nantinya akan memiliki ancaman-ancaman yang lain yang mengancam kedua bisnis saya tersebut, di mana nantinya pasti banyak anak muda yang memiliki kesempatan, memiliki ide yang luar biasa untuk mendirikan bisnis-bisnis yang sama atau lebih baik daripada bisnis saya sebelumnya. Sebelum menyampaikan kelebihan saya dan kesempatan yang saya miliki untuk memajukan kedua bisnis saya, untuk menyampaikan kekurangan yang saya miliki. Kekurangan yang saya miliki yang dapat mengganggu bisnis saya adalah, yang pertama adalah money management, yang kedua adalah overthinker. Di mana money management ini saya kurang mampu untuk mengatur mana barang yang saya butuhkan dan mana barang yang saya inginkan. Selanjutnya saya adalah pribadi yang overthinker, di mana saya sering memikirkan hal-hal yang tidak perlu saya pikirkan. Masuk kepada kelebihan saya, yang pertama, saya bisa belajar bahasa hanya dengan menggunakan salah satu aplikasi. Selanjutnya saya dapat menginfluence dalam skala kecil, khususnya keluarga. Saya adalah bukan pribadi yang convoy killer, di mana convoy killer itu adalah orang yang sering mematahkan topik-topik obrolan. Yang pertama, saya sudah pernah mempelajari suatu bahasa, di mana bahasa tersebut saya pelajari hanya menggunakan aplikasi yang bernama Clubhouse. Aplikasi Clubhouse ini buat saya dapat mengenal orang-orang sebelumnya tidak pernah terfikirkan untuk saya kenal. Buka relasi sebesar-besarnya, saya memiliki relasi mulai dari ujung barat Indonesia, Sabang, sampai ujung timur Indonesia, yaitu Merauke. Di mana teman-teman tersebut mengajari saya berbagai macam budaya, berbagai macam bahasa yang mereka miliki, sehingga saya dapat mengetahui, dan khususnya bahasa Palembang saya sudah dapat berbicara secara fasih. Selanjutnya saya dapat menginfluence dalam skala kecil, di mana dalam grup keluarga biasanya terdapat hoax dapat mengakibatkan hal-hal negatif bagi keluarga saya. Saya sering mengatakan bahwa jangan mudah percaya jika menemukan info dari internet, karena info tersebut bisa jadi info yang salah. Selanjutnya, saya bukan tipikal orang yang convoy killer. Biasanya orang-orang yang convoy killer ini adalah pribadi yang kaku dan menutup diri. Menyambung dari aplikasi Clubhouse tadi mengakibatkan saya memiliki kesempatan dan saya memiliki relasi yang luas. Teman saya itu tidak hanya berhenti sebagai teman, namun kita juga pernah memiliki sebuah sebuah topik diskusi mengenai bisnis dan kegiatan-kegiatan yang berbau positif di dalam aplikasi Clubhouse tersebut. Selanjutnya, perkembangan zaman internet. Mengapa perkembangan zaman internet ini menjadi salah satu kesempatan saya, di mana nantinya ketika ada aplikasi-aplikasi yang datang, saya dapat mempelajari hal-hal lain. Misalnya, dengan aplikasi Clubhouse saja saya dapat memiliki relasi yang luas. Bagaimana jika nanti banyak aplikasi-aplikasi yang datang, banyak aplikasi-aplikasi yang ada yang akan menambah pengetahuan saya, yang akan menambah relasi saya, maka itu akan memajukan kedua bisnis saya. Dan yang terakhir adalah experience saya, di mana saya saat ini sudah memiliki pengalaman magang dalam bidang periklanan, di mana hal tersebut membuat saya menjadi tahu seperti ini bekerja dalam dunia periklanannya nantinya ketika saya sudah lulus dari ilmu komunikasi ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih teman-teman dan Bapak Ibu sekalian sudah mendengarkan. Jika ada kurangnya saya mohon maaf dan terima kasih.